Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul walaupun masih secara online seperti saat ini. Yang terhormat seluruh teman-teman yang kami banggakan, selamat datang dalam kegiatan webinar Healthy Lifestyle mengenai How to Achieve Well-being in Life. Pertama-tama, perkenalkan saya Faira Mahaputra Faisal selaku MC pada acara webinar hari ini. Namun tanpa berlama-lama, untuk lebih lanjutnya acara kami sampaikan kepada moderator kita. Langsung saja kepada Mbak Hamidah Esti Ramadhani selaku moderator hari ini untuk kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamidah Isi Ramadhani selaku moderator pada acara webinar kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan webinar pada hari ini. Bersyukur kita telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara hari ini. Dalam acara webinar kali ini, kami mengundang Mbak Kinanti Ahmad SPSI, MPSI, dan Mbak Salsabila Khairinisa SGizi, MGizi. Dan nantinya beliau akan menyampaikan materi tema hari ini yaitu tentang healthy lifestyle, how to achieve well-being in life. Baik, sebelum kita mulai, saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi kali ini, agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada hari ini, selanjutnya barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama pemaparan materi dari narasumber pertama. Kepada Mbak Salsabila Khairinisa SGizi, MGizi, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Salsabila Khairinisa. Jadi untuk materi webinar kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Boleh lanjut next slide? Oke, jadi di sini kenapa sih kira-kira kita itu perlu menerapkan pola hidup yang sehat di kehidupan kita? Jadi menerapkan pola hidup sehat itu punya banyak manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan kita nih teman-teman. Nah, di sini ada ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam menerapkan pola hidup sehat. Alasannya kenapa kita harus menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama yaitu adalah untuk mendapatkan kesehatan fisik yang lebih optimal. Nah, pola hidup sehat ini termasuk dengan pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur juga. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat membantu menjaga berat badan agar berat badan kita lebih terjaga dan tidak mengalami obesitas. Dengan menerapkan pola hidup sehat juga, kita dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan hipertensi. Yang kedua ini bisa meningkatkan energi dan produktivitas yang lebih baik. Jadi dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara teratur, tubuh kita akan mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari nih teman-teman. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan energi dan meningkatkan produktivitas serta membantu menjaga fokus dan konsentrasi kita nih. Yang ketiga yaitu manajemen stres yang lebih baik. Pola hidup sehat juga berperan dalam manajemen stres nih ternyata. Aktivitas dan olahraga dapat membantu meredakan stres juga nih. Jadi dengan meredakan stres dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi risiko gangguan kesehatan mental. Selain itu, nutrisi yang seimbang dapat mendukung keseimbangan hormonal dan kesehatan otak yang berkontribusi pada manajemen stres yang lebih baik.
Yang keempat adalah kualitas tidur yang lebih baik. Kebiasaan hidup sehat seperti menghindari konsumsi kafein berlebihan, terus menjaga rutinitas tidur yang konsisten, dan melakukan aktivitas fisik, serta dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita nih ternyata. Tidur yang cukup dan berkualitas memiliki banyak dampak positif juga untuk kesehatan fisik dan mental kita. Yang kelima ada meningkatkan kualitas hidup. Dengan melakukan pola hidup sehat, kita dapat merasakan peningkatan keseluruhan dalam kualitas hidup. Boleh next slide? Oke, jadi ini adalah gimana cara kita bisa mendapatkan pola hidup yang sehat. Yang pertama itu adalah dengan pola makan yang seimbang, tentunya dengan 4 sehat 5 sempurna ya yang biasa kita tahu. Yang kedua ada melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga yang kecil-kecil aja sih, kayak lari pagi atau berenang atau bersepeda. Jadi dengan berolahraga kita juga bisa menjaga pola hidup yang sehat ini. Yang ketiga ada pola tidur yang baik. Maksud dari pola tidur yang baik ini adalah pola tidur yang cukup sesuai umur kita, yaitu 7-8 jam. Yang keempat ada manajemen stres. Jadi dengan meningkatkan pola hidup sehat, kita dapat bisa menjaga tingkat kestresan kita nih teman-teman. Yang kelima ada pengendalian berat badan, dan keenam melakukan kebiasaan sehat lainnya seperti tidak merokok atau minum alkohol. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, jadi di sini ada 5 komponen makanan sehat yang harus kita penuhi setiap harinya. Yaitu yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini penting banget untuk kesehatan tubuh kita karena karbohidrat adalah sumber utama untuk energi tubuh kita nih ternyata. Makanan yang mengandung karbohidrat akan diubah menjadi glukosa yang digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan bakar. Yang kedua ada protein. Protein ini merupakan bahan pembangun untuk jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, kulit, dan enzim. Protein juga berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dan transportasi zat-zat penting. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini adalah sumber energi cadangan untuk tubuh dan membantu penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Lemak juga penting untuk fungsi seluler yang baik. Jadi kita harus pilih lemak sehat seperti lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam minyak zaitun dan alpukat. Jadi kita bisa nih banyak-banyak konsumsi alpukat atau minyak zaitun. Terus juga kita bisa ada lemak jenuh ganda yang terdapat dalam ikan berlemak, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Yang kelima ada vitamin dan mineral. Jadi vitamin adalah senyawa organik yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap vitamin memiliki peran yang berbeda dalam fungsi tubuh. Seperti menjaga sistem kekebalan tubuh itu kayak vitamin C atau vitamin A itu bisa untuk kesehatan mata kita, dan untuk pembentukan sel darah merah itu dibantu dengan vitamin B12. Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah zat-zat organik yang penting untuk fungsi tubuh yang sehat. Contoh mineral ini seperti kalsium, zat besi, magnesium, seng, dan selenium. Mineral ini bisa membantu kita loh dalam menjaga kesehatan tulang, sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, dan banyak fungsi lainnya juga. Jadi sumber mineral bisa didapatkan dan ditemukan dalam makanan seperti produk susu, daging, atau ikan. Yang terakhir ada serat. Serat ini biasanya ada di dalam buah-buahan atau ada di sayuran. Serat ini adalah bagian tumbuhan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, serta membantu menjaga kesehatan pencernaan, dan juga bisa mengatur kadar gula darah serta memberikan rasa kenyang lebih lama.
Sumber serat ada di buah-buahannya tadi dan sayuran atau biji-bijian itu dan kacang-kacangan. Oke, boleh di next slide. Nah, ini ada contoh-contoh karbohidrat, sumber karbohidrat yaitu ada di kentang atau ubi, nasi, tepung, dan juga pisang. Nah, oke, ini untuk sumber proteinnya kita bisa dapetin di chicken breast, ada daging juga, ada di salmon, tuna, telur, atau chicken broth. Terus ada juga di tempe, tahu, dan juga udang. Terus kalian juga bisa cari selain makanan ini yang mungkin. Oke, ini untuk fiber source-nya ada jagung, ada kacang, ada apel, alpukat, almond, coklat, strawberry, sama oatmeal. Nah, ini untuk kandungan sumber lemak ada di dalam kacang, di walnuts, ada di telur, ada di coklat juga, alpukat, keju, kacang almond, kacang edamame, olive oil, dan fatty fish. Oke, ini untuk sumber vitamin dan mineralnya ada di wortel, ada di telur, di bayam, alpukat, terus ada di buah mangga juga, ada di yogurt, di dalam kandungan yogurt yang biasa kita makan, terus ada di kacang almond, kol, dan juga brokoli tentunya. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh aktivitas kecil yang bisa kita lakukan setiap hari mungkin, atau bisa dilakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, yaitu kita bisa berjalan atau berlari. Ternyata jalan atau lari ini bisa membantu kita dalam menjaga tingkat kestresan kita nih. Jadi biasanya berjalan atau berlari itu bisa membantu kita untuk menghilangkan stres atau sekedar menjaga kebugaran untuk tubuh kita. Terus selanjutnya kita juga bisa bersepeda, terus berenang supaya kita tinggi gitu ya, jadi berenang. Terus kita juga bisa workout di rumah. Kalau workout ini waktunya bisa fleksibel ya, jadi bisa pagi, siang, sore, atau malam sesuai kita bisa memanajemen waktu kita aja. Selanjutnya ada senam dan yoga. Mungkin untuk senam dan yoga ini kalian bisa ikut dengan instruktur atau bisa ngelakuin sendiri pakai tutor YouTube. Dan yang terakhir kita juga bisa angkat beban mungkin di gym atau kita bisa membeli sendiri sekitar, ya nggak perlu banyak-banyak lah untuk kita latihan gitu. Next slide. Oke, jadi ini adalah gimana caranya kita memulai untuk fit program atau program kebugaran. Yang pertama ini ada menetapkan tujuan yang realistis. Terus kita bisa menentukan jenis aktivitas apa nih yang kira-kira cocok buat kita. Misal kita mau melakukan proses diet atau mungkin ingin tinggi atau pengen ngecilin perut atau apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan kita pengen olahraga apa. Selanjutnya yang ketiga kita bisa mengatur jadwal kemudian diprioritaskan. Kira-kira kita bakal olahraga di jam berapa nih dan kita harus konsisten di jam tersebut. Yang keempat, kita bisa mulai dengan perlahan. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan workout dulu, kayak workout yang pelan-pelan aja, kayak sit up atau push up atau mungkin plank. Yang kelima adalah membangun kebiasaan yang baik, yaitu biasa bangun pagi mungkin ya, supaya kita bisa lebih produktif lagi. Yang keenam itu adalah melakukan pemanasan dan pendinginan. Biasanya pemanasan dilakukan agar kita tidak cedera dalam melakukan olahraga.
Yang keempat, tetap didukung. Maksud dari tetap didukung ini adalah cari dukungan dari keluarga atau teman-teman kalian. Jadi kalian nggak merasa terpojokan ketika kalian mulai ke program Bugar ini. Yang terakhir itu adalah bisa mengkonsultasikan dengan profesional kesehatan. Kalau ini sih opsional ya, karena nggak semua orang juga mau mengkonsultasikan profesional kesehatan ini. Boleh next slide. Nah, ini adalah benefit atau manfaat dari kita melakukan aktivitas dan olahraga. Yang pertama bisa meningkatkan kesehatan jantung, yang kedua meningkatkan kesehatan tulang, yang ketiga bisa membantu kita mengontrol berat badan, yang keempat meningkatkan energi dan stamina, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kekuatan dan fleksibel, serta meningkatkan kualitas tidur. Boleh di next slide. Oke, jadi ini adalah kebutuhan tidur kita di setiap umur. Yang pertama ada dari bayi, dari umur 0 sampai 3 bulan, ini tidurnya yang paling lama ya, 14 sampai 17 jam per hari. Yang kedua ada 4 sampai 11 bulan, dia tidur sekitar 12 sampai 15 jam per hari. Kemudian untuk umur 1 sampai 2 tahun yaitu 11 sampai 14 jam per hari. Dan yang keempat, umur 3 sampai 5 tahun biasanya tidur biasanya tidur untuk 10 sampai 13 jam per hari. Dan yang terakhir, umur 6 sampai 13 tahun biasanya tidur sekitar 10 sampai 13 jam per hari juga. Coba next slide. Nah, jadi ini untuk umur selanjutnya yaitu umur 14 sampai 17 tahun biasanya tidur di biasa kebutuhan tidurnya sampai 7 sampai 8 jam. Kemudian untuk umur 18 sampai 16 tahun yaitu 6 sampai 7 jam. 65 tahun ke atas yaitu 6 sampai 7 jam juga. Nah, jadi di sini ada tips untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Yang pertama, kita bisa menetapkan jadwal tidur yang konsisten, terus menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Yang ketiga, menghindari stimulan. Yang keempat, batasi paparan cahaya, jadi lebih baik kita minim cahaya. Yang kelima, hindari tidur siang yang terlalu lama, karena mengolah stres. Ketujuh, membuat ritual tidur yang menyenangkan. Dan keenam, hindari aktivitas yang terlalu berat sebelum tidur. Oke, di sini ada stress management techniques yaitu kita nih bisa manajemen stres kita dengan cara mengatur harapan yang realistis, mengembangkan hobi dan minat, terus mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat, menerapkan teknik relaksasi dan menyusun mengelola jam yang baik. Nah, di sini adalah ada masalah obesitas problem dan efek sampingnya. Kalau kita tidak menerapkan pola hidup yang sehat, yang pertama kita bisa mendapatkan penyakit jantung dan pembuluh darah yang menyempit atau pecah. Yang kelima, mendapatkan diabetes tipe 2. Selanjutnya adalah masalah pernapasan. Yang keempat, ada gangguan reproduksi. Kelima, ada gangguan sendi dan tulang. Yang keenam ada gangguan metabolis tubuh, dan yang terakhir kita bisa aja menyebabkan kanker untuk tubuh kita. Oke, jadi untuk ringkasannya kita perlu banget nih menerapkan pola hidup yang sehat karena dalam menerapkan pola hidup yang sehat dapat membangun kebiasaan yang baik juga di kehidupan kita. Jadi kita dapat bisa lebih sehat atau kita juga bisa lebih produktif untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, aku izin bertanya kepada Kak Salsa. Kan tadi udah dijelasin tuh pola hidup sehat. Nah, kita kan sebagai remaja sering tuh makan micin. Nah, kira-kira Kak Safani tahu nggak sih akibat adanya zat-zat yang berlebihan itu seperti apa? Karena kan kita emang mengkonsumsi micin kan. Boleh dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Cika. Oke, jadi dampak negatif dari mengkonsumsi micin eh, itu dapat menyebabkan kerusakan saraf saraf, bisa menyebabkan asma, obesitas atau kegemukan. Biasanya kita juga ada sakit kepala yang berlebihan dan hipertensi juga nih. Kita bisa ternyata dari micin itu juga bisa meningkatkan hipertensi kita. Terus akan ada serta dapat merusak ginjal dan menyebabkan depresi. Jadi sebaiknya kita nggak mengonsumsi micin banyak-banyak ya gitu. Oke, makasih atas jawabannya Mbak Salsa. Cukup nggak? Cukup, Oke, aman. ada yang masih mau bertanya lagi atau tidak? Ada, aku Meta, aku mau nanya sama Mbak Salsa nih. Kan manusia dewasa tuh kadang-kadang jam jam tidurnya kan nggak teratur nih. Terus ngaruh nggak sih sama pola makanan mereka atau ngaruh juga sama metabolisme tubuhnya gitu? Makasih. Oke, terima kasih. Biasanya untuk orang-orang yang kurang tidur, ya mereka akan hal itu akan berpengaruh ke pola makan mereka. Mungkin biasanya akan jadi nggak nafsu makan atau mereka bisa men-skip sarapan nih karena biasanya tidurnya pagi gitu jadi bangunnya agak siangan jadi mereka nge-skip sarapan padahal sarapan ini penting banget untuk tubuh kita nih. Terus biasanya dari kurang tidur ini juga bisa menyebabkan kita nih jadi kemudian gitu karena kayak semuanya jadi serba salah gitu nih. Jadi sebaiknya kita kayak mencari waktu-waktu untuk tidur ya meskipun sejam 2 jam di sela-sela waktu kesibukan kita gitu. Oke, Mbak Oke, Salsa. Terima oke, kasih terima atas jawabannya. kasih. Baik, pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu Mbak Salsa sudah kita dengarkan dan sangat menarik ya teman-teman. Tapi kita masih ada satu materi lagi nih. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita dengarkan pemaparan materi yang kedua. Kepada Mbak Kinanti Ahmad, SPSI, MPSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator dan MC dan teman-teman yang sudah hadir. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan materi yang kedua ya, yaitu dengan berjudul Healthy Lifestyle Affect Your Psychological Well-Being. Oke, boleh dilanjut? Oke, jadi di sini ada 4 dampak positif menjalani pola hidup sehat dalam pandangan psikologi. Yang pertama itu ada tercapainya kesejahteraan, yang kedua rendahnya resiko mengalami stres, yang ketiga mampu berpikir lebih positif, dan yang keempat itu usia harapan hidup lebih panjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang nomor 1 ya, tercapainya kesejahteraan. Boleh lanjut. Oke, masuk ya ke pengertian dari apa sih itu psychological well-being. Jadi, psychological well-being itu kesejahteraan psikologis keadaan individu yang tidak hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi keadaan mental individu yang sehat dan berfungsi secara maksimal.
Nah, kesejahteraan psikologis itu kan ini merupakan istilah ya, istilah yang dipakai untuk menggambarkan pemenuhan kriteria psikologi positif nih teman-teman. Kesejahteraan psikologis juga punya dimensi-dimensinya. Ada 6, yaitu kualitas hubungan positif dengan orang lain, kemampuan seseorang dalam menerima dirinya, punya tujuan hidup, mampu berkembang, mampu mengendalikan lingkungan, dan mampu menjadi seseorang yang mandiri. Boleh next? Oke, jadi di sini menurut psikolog dan para profesional dalam bidang kesehatan percaya bahwa sikap dan perilaku sangat berpengaruh untuk tetap sehat dan mencapai kesejahteraan sepanjang hidup. Nah, sikap dan perilaku seperti apa nih yang dimaksudkan? Oke, jadi salah satu yang Mbak Salsa tadi yaitu menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga pola hidup yang sehat itu nggak selalu tentang jaga pola makan atau jaga pola tidur. Tapi keadaan mental kita tuh juga harus dijaga loh. Gimana sih cara ngejaganya? Cara ngejaganya bisa dimulai dengan yang dari sederhana-sederhana dulu kayak bersyukur nih teman-teman. Karena menurut saya bersyukur itu tuh kayak nenangin hati dan nenangin pikiran ya kan. Meskipun hidup ini emang suka bercanda ya. Tapi kita syukuri aja karena hidup adalah anugerah gitu. Boleh next? Oke, menurut Reeve dan Case pada tahun 1995, seseorang dengan anatomi yang bagus akan memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus juga. Apa sih anatomi yang bagus itu? Jadi simpelnya, anatomi yang bagus itu adalah keadaan tubuh yang sehat. Nah, seseorang dengan keadaan anatomi yang bagus lebih berpeluang untuk mencapai kesejahteraan. Boleh lanjut? Nah, seseorang dengan anatomi yang bagus akan dapat mengatur atau menentukan segala hal secara mandiri atau self-determining. Selain itu juga dapat membuat keputusan tanpa adanya tekanan dan campur tangan orang lain. Seseorang dengan anatomi yang bagus juga memiliki ketahanan mental dalam menghadapi tekanan sosial. Selain itu juga dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri dan dapat mengevaluasi diri sendiri. Boleh lanjut? Oke, seperti yang udah dibahas oleh Mbak Salsa nih, salah satu upaya untuk mengoptimalkan pola hidup yang sehat itu adalah dengan menjaga pola makan. Jadi bagaimana nih dengan orang-orang yang mengalami obesitas? Bagaimana dengan orang-orang yang nggak menjaga pola makannya gitu? Oke, boleh lanjut. Seperti yang teman-teman ketahui, obesitas itu adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki berat badan yang berlebihan. Obesitas merupakan masalah kesehatan dengan konsekuensi fisik dan psikologis. Konsekuensi fisik dan psikologis inilah yang menghambat seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Gitu, teman-teman. Boleh next? Nah, orang-orang yang mengalami obesitas ini merupakan orang yang sulit mencapai kesejahteraan psikologis. Kenapa bisa kayak gitu? Bertanya-tanya nih. Lanjut. Oke, kenapa sih orang yang obesitas itu sulit untuk mencapai kesejahteraan psikologisnya? Karena seperti yang sudah saya jelaskan, kesejahteraan psikologis itu merupakan suatu keadaan di mana orang-orang sudah bebas dari tekanan-tekanan mental. Nah, obesitas ini merupakan masalah kesehatan dengan konsekuensi fisik dan psikologis, kan teman-teman? Nah, konsekuensi fisik dan psikologis inilah yang menghambat seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Terus apa aja sih konsekuensi fisik dan psikologisnya ini dari orang yang mengalami obesitas? Boleh next? Oke, kita bahas konsekuensi fisik dulu ya teman-teman.
Ini ada 3 konsekuensi fisik. Yang pertama itu ada resiko rusaknya organ tubuh, mudah lelah, imun tubuh yang buruk. Menurut Obesity Collaborators, masalah kesehatan yang bisa dialami oleh seseorang yang obesitas adalah penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan gangguan masalah otot. Lalu konsekuensi psikologisnya apa nih? Jadi konsekuensi psikologisnya adalah yang pertama sering diperlakukan negatif, merasa rendah diri, dan resiko diasingkan karena orang yang obesitas ini dianggap lemah dan bodoh. Menurut Uzogara tahun 2017. Obesitas juga berhubungan dengan kondisi psikologis penderitanya ketika sering diperlakukan negatif oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Perlakuan negatif dari orang-orang di sekitarnya ini biasanya dalam bentuk verbal ya teman-teman atau dalam bentuk ucapan gitu. Biasanya tujuan orang-orang ini untuk ngejudge orang biasanya tujuannya buat mempermalukan. Oke, boleh next? Oke, teman-teman. Jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, psychological well-being bisa dicapai dengan menjaga pola hidup yang sehat. Dengan mengubah hidup menjadi lebih sehat merupakan usaha untuk mencapai psychological well-being. Jadi, jika seseorang memiliki keinginan yang tinggi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, maka psychological well-being-nya pun akan tinggi, gitu teman-teman. Oke, boleh next. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya boleh ya sesi tanya jawab. Oke, terima kasih buat Mbak Kinan atas pemaparan materinya. Boleh yang mau bertanya? Silahkan. Saya mau bertanya, Kak. Boleh, Aku mau nanya. gantian ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita menerapkan hidup sehat atau pola yang sehat dapat membuat kita itu terhindar dari penyakit? Apakah mungkin kayak kita udah sehat nggak bisa kena penyakit? Terima kasih, Kak. Oke, saya izin jawab ya. Oke, jadi menurut saya nggak menjamin sih ya. Soalnya kan ada beberapa penyakit yang kayak keturunan gitu, kayak diabetes. Itu kan salah satu faktor kenapa orang bisa diabetes itu kan karena keturunan. Jadi penerapan hidup sehat bisa dijadikan usaha agar penyakit yang diturunkan ini tidak terlalu parah kalau ngalamin gitu. Apakah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh, Kak Meta mau bertanya? Oke, aku mau nanya. Suara aku udah masuk belum? Sudah, Kak. Oke, jadi aku mau nanya. Buat Mbak Kinan punya nggak sih kayak motivasi nih buat kita di sini, para pendengarnya, teman-teman, buat menjadikan hidup kita tuh pola hidup sehat gitu loh. Jadi makan-makannya yang sehat gitu, biar kita nggak gampang sakit atau punya resiko penyakit diabetes dan penyakit yang lain gitu. Makasih. Oke, saya izin jawab ya. Kalau menurut saya nih, karena karena ada yang ngomong nih, pasti teman-teman juga tahu sih kayak you only live once, kamu cuma hidup sekali. Ya meskipun nanti ada kehidupan gitu kan setelah mati. Cuman kan kehidupan yang nanti itu nggak bakal sama kan sama yang sekarang. Kayak mungkin kalian nggak akan ketemu teman-teman kalian, mungkin kalian nggak tinggal di rumah yang kalian tempatin sekarang gitu kan. Jadi kalau menurut saya, manfaatkan kehidupan yang kalian jalanin sekarang ini sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, kayak gitu. Nah, kata jawab. Oke, terjawab Pak Kinan. Terima kasih atas motivasinya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas pemaparannya. Oke, teman-teman sekalian,
diskusi pada sesi hari ini kita dapat simpulkan ya bahwa kita itu harus menjaga pola hidup sehat agar bisa hidup seimbang, walaupun agak sulit ya, tapi kita harus berusaha. Gitu. Oke, karena udah di ujung acara, saya mengucapkan terima kasih untuk para pemateri serta para teman-teman yang udah hadir di acara webinar pada hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Sekali lagi terima kasih banyak kepada moderator dan narasumber atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Baiklah teman-teman semua, saya Faira Mahaputri Indah Faisal selaku MC mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.